Ada beberapa orang tua yang bilang bahwa anak saya nggak pernah ke gereja. Kemudian karena di gereja anak saya dianggap pengganggu, atau kemudian guru-guru sekolah minggu nggak bisa menangani anak saya. Action, conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, masih bersama saya saat ini. Semoga semua bisa tetap sehat, tetap berkarya gitu ya. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Yudi dan Bu Rizka. Halo Bapak Ibu. Ya, Nah, kita nanti bersama-sama kita akan berbicara mengenai pelayanan dari Bapak Ibu yang sedang dijalani saat ini. Ya, mohon maaf sini saya nanya nih, Pak Yudi sama Bu Rizka ini suami istri ya? Ya. Oke. Kami mantan pacar. Wow, iya. Banyak ngomong kayak gitu ya, mantan pacar gitu ya? Ya, yang sudah umum kan gitu ya. Udah berapa lama Bapak Ibu menikah? 14 tahun. Oh, 14 tahun, lama Ya, juga sih ya. Baru 14 tahun. Baru. Nah, yang saya dengar pelayanan Bapak Ibu ini kan satu pelayanan yang sifatnya khusus gitu ya. Dalam artian nggak banyak sih orang yang melakukan pelayanan ini yang saya tahu nih ya gitu. Berapa lama sih Pak, Bu melayani? Ini kan Bapak Ibu melayani untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Itu yang dimaksud kebutuhan khusus itu apa? Anak-anak cacat kah atau seperti apa? Ya, Pak, jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini Ya. dalam lingkup seperti cerebral palsy, autisme, Jadi punya Down karakter syndrome, khusus, Oh, karakteristik khusus. Oke. terus termasuk juga tunanetra, tunarungu, jadi semua yang semua dibilang gitu ya? tentang special need itu masuk di dalam pelayanan Oh, ini. Autis, Iya. ADHD. Mulai range dari umur berapa sampai berapa Bapak Ibu? Kalau di ini kan kebetulan pelayanan rohani ya, Iya, di bidang spesial dari usia 2-3 tahun sampai dewasa. Oh, 2-3 tahun sampai dewasa. Sampai Wow, dewasa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Yudi dan Bu Rizka udah berapa lama nih Pak, Bu, terlibat dalam pelayanan ini? Ya, kita di ministry ya, Iya. ada oikumene dari persekutuan Kristen dan Katolik juga Oke, yang diadakan oleh Yayasan ABC Movement. Ya. ABC Movement. Iya, ABC ABC Oke. Movement Surabaya. Iya. Ya, jadi ini pelayanan kita sudah lakukan selama kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Jadi sudah dari berjalan. tahun 2012 ya. 2012. Sampai sekarang. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan latar belakang sedikit lah ya. Kenapa diadakan pelayanan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak? Dari 12 tahun yang lalu. Iya, jadi saya sendiri berangkat dari seorang terapis. Oh, Ibu dari Saya seorang background-nya terapis ya, seorang terapis. Oke. Iya, terapis anak berkebutuhan khusus. Sekarang lebih mendalami di autisme. Oh, di Ya, autisme. jadi waktu itu tahun 2000. Tahun 2000 saya menjadi berangkat dari seorang terapis. Iya. Kemudian sampai sekarang, ya kan. Nah, terus Iya. kemudian beberapa anak itu ada beberapa orang tua yang bilang bahwa anak saya nggak pernah ke gereja. Oke. Kemudian karena di gereja anak saya dianggap pengganggu, atau kemudian guru-guru sekolah minggu nggak bisa menangani anak saya, sehingga saya seringkali bergantian. Ada yang malu juga. Oke. Malu. Bergantian sama suami saya, misalkan saya ke gereja, anak saya di rumah sama suami, nanti suami inilah. Terus kemudian saya tanya, loh terus kalau misalkan nggak dibawa ke gereja nanti bagaimana anak bisa mendapatkan keselamatan? Saya bilang kan, bagaimana anak bisa mengenal Tuhan? Karena kan kita ke gereja itu untuk mengenal, maksudnya dapat firman Tuhan, dapat pemahaman tentang firman Tuhan, pengetahuan itu kan kita makanya mengenal karakter Tuhan. Sementara kalau anaknya di rumah saja, ya dia dapat perhatian dari orang tua sih, tapi belum mengenal karakter Tuhan itu seperti apa. Oke, jadi istilahnya di rumah orang tuanya hanya merawat aja gitu kan, betul. secara jasmaninya gitu. Ada lagi nih, itu berawal dari orang tua yang tanya tentang bagaimana Tuhan itu, yang abstrak gambarannya. Ini seorang ibu yang dia bingung menjelaskan bagaimana Tuhan itu, yang gambaran abstraknya itu. Bagi anak-anak mereka, saya berdoa kepada Tuhan yang mana? Tuhan seperti apa gitu kan? Kenapa saya harus ke gereja gitu kan? Ini orang tuanya atau anaknya Pak? Orang tuanya sendiri juga seperti itu. Mau menjelaskan ke anaknya ini gimana ya? Bagaimana caranya gitu ya? Maka itu yang membuat kita berpikir, oh iya, ternyata anak-anak kebutuhan khusus juga punya hak secara rohani. Iya. Tentunya berawal dari
keselamatan ya. Ya, Karena pengenalan setiap akan Tuhan. orang gitu yang kan ya. percaya kepadanya tidak binasa melainkan Beroleh hidup yang hidup kekal. yang kekal. Itu bukan orang-orang Yang normal aja saja gitu. reguler, Ha, tapi ha. anak-anak berkebutuhan khusus juga berhak menerima keselamatan itu sendiri. Oke. Nah, Oke. Iya, iya. Nah, kalau tadi Bu Rizka ini latar belakangnya seorang terapis. Kalau Pak Yudi Nah gimana? ini saya Ini lebih menarik kelihatannya. teologi. Saya teologi ya dari Oh, Bapak iya dari teologi. oh waktu lulusan itu. teologi. Iya. Oh, oke. Gitu. Di mana, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Sebutin aja sih. Saya di STT Immanuel Pacet Hmm. ya, GSJPDI. Iya, iya. Iya. Dan untuk itu kita berpikir bahwa persekutuan atau komunitas untuk anak berkebutuhan khusus untuk melakukan ibadah itu penting banget. Penting sekali. Oke. Dengan secara khusus ya. Iya, iya. Ya. Dan istilahnya dengan metode yang khusus Iya, gitu, betul. sesuai dengan keadaan mereka gitu kan Iya. ya. Nah, Pak Yudi dan Bu Rizka, kenapa tiba-tiba terpanggil gitu ya untuk melayani anak-anak ini gitu? Kan sementara memang biasanya dalam suatu pelayanan ini kan ada suatu panggilan gitu ya. Misalnya Tuhan bicara, oh ini ada suatu ladang gitu, kenapa lu nggak garap misalnya seperti itu. Atau pengalaman dari Pak Yudi, Bu Rizka kira-kira gimana Pak? Bu? Iya. Kami juga kembali lagi berangkat dari guru sekolah minggu. Oh, Ya kan saya oke. sama suami juga dari guru sekolah minggu. Oh, Bapak Ibu ini aktif di guru sekolah Betul, minggu sebagai guru sekolah melayani minggu. Iya, iya. anak-anak begitu kan. Kemudian saya masuk ke tempat terapi, saya jadi seorang terapis Iya, iya. dan konflik di situ semakin banyak kan. Iya, iya, iya. Belum tentu anak yang tertolak, anak yang kemudian korban perceraian karena mendapatkan anak spesial. Iya, iya, iya. Terus kemudian anak yang orang tua yang nggak tahu bagaimana memahamkan firman Tuhan, anak yang nggak kenal, terus mereka pandai bisa saat terapi mungkin bisa membaca, menulis, kemudian bisa ada beberapa yang bisa main musik, ada beberapa yang bisa olahraga dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak tahu siapa Tuhan gitu kan. Oke. Itu bagi yang verbal. Iya. Tapi ada kan dua jenis, satunya yang non verbal. Bagaimana kita bisa memahamkan, Iya. ngobrol aja kadang kita kesulitan Susah, komunikasi iya. gitu kan. Akhirnya dalam pekerjaan itu saya berani mendoakan mereka kan. Saya Oke. mendoakan mereka setiap saya ngajarin mereka dapat pemulihan. Nah, disitulah Tuhan mungkin mengetuk saya gitu ya. Iya, iya. Wah, kalau kamu bisa istilahnya mendoakan mereka, terus kamu nyanyi lagu-lagu rohani, paling tidak mereka bakal tahu tentang Tuhan Iya. dari lagu-lagu rohani itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk karena kan kami terapi itu prosesnya setiap hari. Iya. Jadi konsistensinya dapat supaya anak Ada jangka waktu kemampuannya juga ya Bu ya, tercapai. tapi ya. Ya, nah dari situ saya mengajak mereka lagu-lagu rohani dan sampai suatu saat kami masuk di pelayanan ministry ini. Oke. Gitu. Kemudian saya kenapa enggak ada persekutuan spesial? Wah, kita akhirnya kita berpikir, oh oke, ayo kita coba jalankan. Jadi panggilan dari hati, kemudian dari ministry Iya. ada cocok untuk kita mau open persekutuan, terus kami nggak punya bekal. Oke. Jadi kami nggak punya bekal gimana Jadi kita kan memulainya. nggak bisa sendiri nih. Gitu ya. Kalau penanganan anak berkebutuhan khusus, satu anak bisa dua pembina, dua volunteer gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Bu Rizka punya bekal di situ, bagaimana dengan tim yang lain? Maka kita perlu persiapan itu. Nah, oke Pak, itu nanti kita coba bahas lagi ya. Cuman yang saya mau tanyakan nih Bu, misalnya untuk Bu Rizka nih, sebelum ke Pak Yudi nanti ya. Bu, Ibu kan kerja di terapis, di terapi gitu ya, Iya. di terapi, klinik terapi gitu kan. Bu, nggak apa-apa Bu, ngajak anak yang berkebutuhan khusus ini Ibu ajak nyanyi rohani. Sedangkan mungkin di terapi itu kan banyak mungkin rekan-rekan Ibu yang istilahnya yang bukan beragama Kristen atau Kristiani, Katolik gitu. Nggak apa-apa Bu memang Bu? Ya kalau untuk yang Kristen saya ajak nyanyi rohani pastinya. Oh gitu. Iya, jadi Oh, oke. tidak semuanya. Saya sih penasaran aja sih nanya. Karena Iya. Ibu berani. Ya, jadi Oke. untuk yang Kristiani saya ajak mereka nyanyi lagu rohani. komunitasnya. Oh, oke. Tapi kalau untuk mungkin anak-anak yang lain, setiap kali saya menterapi saya harus mendoakan mereka. Itu Oh. yang paling penting. Oh hebat. Karena dalam Iya, iya, proses iya. doa itu kan pemulihan kita menyerahkan sama Tuhan kan. Iya. Kita nggak bisa jalan sendiri loh.
Kan intinya begitu. Tapi doain dengan anak gini, Bu? Iya, jadi ya. Jadi kita setiap anak Ibu doain? Iya, setiap anak saya doakan. Dan orang tuanya mau, Bu? Kadang kan ada orang tua yang nggak mau kan, gitu kan? Saya proses lebih ke nasional ya. Iya. Jadi saya berdoanya Jadi juga dengan tidak dengan persekutuan Tuhan Yesus, tapi menyebut Tuhan saja. Oh, Nah, oke. sehingga saya juga ngajak, kebetulan pas saat itu saya koordinator juga di center tersebut. Jadi Iya. saya ajak ke teman-teman, apapun agama kalian, ketika kalian memegang anak, baik apapun agamanya, tetap doakan mereka. Gitu ya. Karena di dalam proses pembelajaran, ketika kita mengawali dan menyerahkan mereka kepada yang penciptanya ini, Iya. ya semua pasti bisa kok. Oke. Proses itu akan diberikan. Ya, Intinya itu di situ. bisa menjadi suatu dasar bagi anak ini untuk, ya ini loh, aku terapi di sini, aku dikenalin sama Tuhanku gitu ya. Intinya seperti itu ya kira-kira ya. betul. Oke, nah saya ke Pak Yudi nih. Pak Yudi, Bapak berlatar belakang teologi ya. Setelah itu Bapak aktif menjadi guru sekolah minggu gitu ya. Nah, notabene apakah Bapak punya pengalaman seperti Bu Rizka? Artinya ada orang tua yang atau anak yang berkebutuhan khusus, misalnya anak autis gitu datang ke sekolah minggu dan dia juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, untuk bermain kadang bersama anak-anak gitu kan. Kalau anak autis yang saya tahu kan lebih banyak dia juga punya dunianya sendiri kan di kepalanya dia gitu kan. Ya. Pak Yudi kenapa bisa tiba-tiba dalam artian iya nih aku mesti join nih dengan pelayanan untuk yang berkebutuhan khusus ini, seperti itu Pak? Ya, memang latar belakang saya bukan di anak berkebutuhan khusus ya. Iya. Cuman karena istri saya di situ. Akhirnya saya juga berpikir dan terpanggil bagaimana metode itu bisa diterapkan di anak berkebutuhan khusus. Bagaimana menggabungkan firman Tuhan di dalam satu metode seperti itu. Ini saya nanya nih, Bapak waktu jadi guru sekolah minggu udah terus suami istri atau pacaran Pak? Pacaran kami Mas. Oh pacaran, jadi Bapak Iya. tertarik dengan Bu Rizka gara-gara metodenya Bu Rizka? Enggak juga, bukan, ya. enggak juga. Karena masih sekolah. Masih Saya kira SMU, Kalau ya. ngomongin tentang kisah ini ya, kita ketemu aja di mall kok. Oh gitu ya. Di sekolah. Oke, nanti kita coba ya. Di sekolah. Seksi lain kita Masih gali nih. sekolah, iya. Kira-kira pertemuan Bapak dan Ibu seperti apa? Tapi memang anak Iya. berkebutuhan khusus di mana kita harus mempersiapkan satu persekutuan wadah. Ya, Iya. jadi itu jangan dipikir anak kita nanti akan bersama-sama kita di surga dan sebagainya. Mereka perlu mengenal Iya. Yesus. Mereka imannya perlu ditumbuhkan. Ya, Harus, saya Pak, sih betul. selalu bilang begini, kita itu ada itu kan karena Tuhan. Iya. Kita itu ada bukan suatu kebetulan. Iya. Dan kita diciptakan itu Tuhan juga sudah punya rencana atas kita. Oke. Baik itu keluarga, baik itu anak. Nah, Iya. kenapa kalau memang anak kita ada permasalahan di spesial need, di kebutuhan khususnya, kenapa kita nggak kembalikan lagi, kita serahkan sama Tuhan. Nah, kita minta hikmat Tuhan untuk bagaimana kita bisa menjelaskan. Kadang apa yang kita pikirkan itu kita nggak mampu. Gimana ya cara saya jelaskan? Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan saya mau seperti saya diproses, maka anak ini juga bisa berproses. Jadi pakai saya untuk kita bisa saling berproses. Istilahnya Nah, merefleksikan betul. diri gitu ya. Betul. Untuk supaya kalau Tuhan bisa proses saya, Tuhan juga bisa proses siapapun gitu kan. Iya. Nah, dari situ kan Tuhan akan bekerja memberi kita hikmat. Iya, iya. Nah di persekutuan kita juga nggak hanya anak-anak, tapi empat kelas. Empat kayaknya. kelas. 4 kelas ya. Iya, jadi ada anak-anak, ada Pemuda remaja gitu. Oh, remaja. Remaja, pemuda remaja Iya. ya, terus ada sibling, saudara Oke, kandung, si- saudara Sibling. kandung dan sama parent. parent. Oh, Dewasa parent. parent ini Iya. berarti orang tua dari anak-anak ini. Iya. gitu? Iya, itu Oh, oke. mereka menerima hal-hal yang rohani secara khusus. Oke. Kadang-kadang ada sibling atau saudara Mm-mm. tidak menerima atau merasa iri, itu akan terungkap di satu persekutuan itu. Oh, oke. Iya. Bapak Ibu, bentuk pelayanan bagi anak-anak ini, tadi Bapak sempat menyebutkan ada salah satunya ada persekutuan gitu ya. Untuk anaknya sendiri umur anak-anak, seperti itu, lalu ada pemuda remaja, lalu ada sibling ini, saudara, lalu ada orang tua sendiri. Selain persekutuan, bentuk pelayanannya apa Pak, Bu? Bentuk lain ini kita mendampingi anak-anak untuk bisa bersaksi.
Jadi mereka melayani, kita buat grup band. Grup band untuk autism yang remaja, yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa. Kemudian baru kita bagaimana jemaat lain itu bisa mengerti bahwa mereka itu juga dalam rancangan Tuhan sehingga mereka dipakai Tuhan untuk bisa bersaksi. Jadi grup band ini ya juga ke gereja, mereka memuji Tuhan walaupun dengan keterbatasan mereka, tapi mereka bisa melayani Tuhan. Menarik ya. Gitu. Berarti di tempat yang saya tangkap, yang di tempat Bapak Ibu ini kan banyak dari beberapa gereja mungkin ya. Nggak hanya satu denominasi kan, gitu kan anak-anak ini gitu. Jadi mereka dibentuk dalam satu grup, misalnya salah satunya grup band, lalu melayani di gereja-gereja. Di gereja-gereja di mana pernah waktu itu di Jakarta, di Bali, di mana gitu dan sebagainya. Lah, ya tujuannya untuk bersaksi kan. Jadi mereka ada di sini tuh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Seperti kisah yang waktu itu Yesus ketemu dengan orang buta, anak buta sejak lahir. Ini salah siapa? Salah anaknya, salah orang tuanya. Terus Tuhan Yesus berkata bahwa bukan salah orang tuanya, bukan anaknya, tapi dalam dia itu dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan. Di antaranya adalah menjadi saksi itu tadi. Oh gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau tahu nih ya, ini sangat menarik sih. Dan pelayanan Bapak Ibu ini memang sebetulnya punya permasalahan kompleks harusnya gitu ya. Karena kan semua anak berkebutuhan khusus hampir semua ada di situ. Hampir gitu. Semua ada tunarungu, buta, tunanetra, lalu ada autis, ada Down syndrome, autism, cerebral palsy, bisa ada semua. Nah, ini kan pasti butuh perlakuan khusus ya Bapak Ibu. Contoh lah ya yang kita tahu deh, misalnya anak tunanetra dengan anak tunarungu. Ini kan dalam satu pelayanan nggak bisa dijadikan satu kan, misalnya. Saya nggak tahu sih dari Bapak Ibu seperti apa. Sistemnya jadi kita satu. Yang tadi kelas itu satu persekutuan. Satu persekutuan untuk semua. Untuk kategori. Semua, tapi nanti waktu sesi firman Tuhan itu kita pisah. Oke. Gitu. Tapi itu kita pisah juga tetap balik lagi jadi satu karena usia kan yang kami pisah. Bukan jadi diagnosa. Jadi persekutuan ini berdasarkan usia dulu, setelah itu baru istilahnya ada sub kelasnya sendiri nanti gitu ya. Di usia dulu, tapi untuk selainnya enggak, tetap jadi satu. Jadi kami memisah bukan dari segi diagnosa, tapi dari usia. Dari usia ya. Iya. Nah, saya cuman berpikir begini, kalau firman Tuhan bilang lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Betul. Jadi kalau saya mau pisah per diagnosa sementara gambatan kami ada di volunteer, misalkan ya saya nggak mampu. Tuhan, tapi kalau ini sekian banyak berkumpul, terus ya sudah saya lakukan bagian saya aja, saya mengajar. Kan begitu, mengajar ini Tuhan tolong pakai saya untuk bisa menyederhanakan bahasa, karena supaya bisa mereka terima. Nah, dari bahasa ini mungkin akan menyatukan mereka. Ya, kalau tunanetra dan tuli itu kan sebenarnya tidak ada hambatan masalah di kognitif. Jadi kalau tunanetra diajak ngobrol pun mereka bisa berpikir dan membayangkan. Ya kan? Kemudian untuk tuli dia cuma visual, secara visual. Nah, bagaimana saya seperti akhirnya kami belajar. Kami belajar. Semuanya lewat proses itu. Jadi dari anak tuli ini kami pakai visual, metode visual. Nah, bagaimana menggabungkan antara metode visual ini dengan bercerita dengan bahasa yang sederhana untuk bisa juga diterima anak autism, Down syndrome dan cerebral palsy. Jadi itu kami mencoba menggabungkan. Ini saya penasaran banget nih dengan pelayanan ini ya. Saya coba membayangkan ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan pelayanan atau relawan-relawan yang lain memberikan pelayanan gitu, misalnya kepada anak tunanetra lah, itu ada Alkitab yang braille nggak Bu, Pak? Untuk yang sekarang belum ada ya. Kita nggak pakai karena teman-teman dari tunanetra sendiri mereka nggak butuh itu karena dia sudah bisa lewat pendengaran. Dan kami kan bukan terapi ya. Jadi kami nggak mengajarkan tentang braille-nya karena metode. Jadi kalau untuk ibadah tunanetra ada sendiri. Kemudian ibadah tuli juga ada di gereja sendiri, ada di Surabaya. Begitu kan. Tapi coba kami ini mengcombine anak-anak ini belum banyak yang terlayani, ya kan? Karena ada kalau untuk dewasa kan mereka bisa datang sendiri lah tunanetra. Saya butuh ibadah,
kemudian yang tuli, oh saya butuh ibadah juga yang dewasa. Iya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang misalnya gangguan dengar, Iya. itu. Kemudian yang autism, yang Iya. mereka bermasalah dengan kognitif, ya pasti mereka nggak akan bisa terima, mereka nggak terima firman Tuhan itu, ya Iya. kan? Nah sehingga iya kalau misalnya orang tuanya pendeta kan mungkin, atau Iya. orang tuanya hamba Tuhan masih bisa kan dibacakan saja. Belum Tapi tentu juga untuk gitu. orang tua yang tidak mempunyai kapasitas itu, Oke. ya anaknya nggak diapa-apakan. Iya. Nah, Gitu. yang saya juga tertarik, Bu, Pak. Kalau misalnya anak Down syndrome ya. Ini kan juga agak susah ya. Secara apa ya? Komunikasi gitu ya. Ya, Nah, itu gimana ya, Pak, Bu? Kalau seperti itu anak-anak Down syndrome. Kalau anak autis mungkin bayangan saya mungkin ya kita coba mengalihkan perhatiannya supaya tertuju pada satu objek gitu kan. Misalnya kalau persekutuan tertuju dalam satu objek, ini ada guru, lu harus dengerin gitu kan. Kalau anak autis misalnya seperti yang saya tahu nih, mungkin saya bisa salah karena Bapak Ibu lebih banyak ke sana. Tapi kalau Down syndrome ini kan lebih kompleks lagi nih. Mungkin ya kalau bisa benerin ya. ya, jadi kalau saya, Sorry kalau saya salah Iya. ini ya ininya. jadi yang lebih kompleks itu yang autisme. Oh gitu. Ya, Yang autis jadi lebih yang kompleks Down justru. syndrome itu mereka di fisik, tapi mereka dari segi pemahaman, segi mungkin bermasalah juga di bicara, di Bicara, verbal. ha. Tapi untuk komunikasi enggak, mereka hampir sama dengan anak-anak seusia normal lainnya. Mereka gangguan permasalahan di motorik. Kalau Down syndrome itu di motorik. Di motoriknya Ya, ya. motorik halus, motorik kasar, motorik oral. Tapi Oke. untuk segi pemahaman mereka paham. Kognitifnya Kognitifnya masih oke. mereka paham, iya. Oh, oke. Mereka paham. Justru Cuman kadang autis ya? emosinya terlalu berlebihan. Kalau seneng sama orang itu dia terlalu bersemangat. Impulsif kayak gitu. Kalau Oh. marah itu dia terlalu suka gampang gondok, misalnya Iya, gampang iya, marah iya. gitu. Jadi lebih di faktor emosi sama motorik. Tapi kalau autisme itu lebih kompleks karena di kognitif Kognitif, itu mempengaruhi interaksi sosial, sosialisasi, komunikasi, bahasa, Oke. pemahaman dan lain sebagainya. Justru itu yang kompleks. Nah, makanya kenapa Iya, kita iya. pakai bahasa sederhana yang bisa diterima anak autisme. Kenapa kalau sudah bisa diterima penyandang autisme, yang lain sudah oke. Oke. Jadi justru ini yang lebih kompleks. Oh, begitu ya. Ya, Oke, ini saya baru tahu nih. Saya pikir yang Down syndrome itu justru lebih kompleks karena kita harus mengerahkan Ya, benar-benar karena gitu. di lapangan kita menemui hal-hal itu, Pak. Jadi ada yang tantrum waktu ibadah. Iya, iya, heeh. Harus melepas celana dia. Iya. Bagaimana itu pengalaman-pengalaman. Ini yang di Down lapangan. syndrome ya. Bukan. Oh, yang ini autis. bermacam-macam. Oh, Anak Down macam-macam. syndrome pun juga Iya. bisa demikian, tergantung emosi. Dan itu bukan faktor dari diagnosa atau kemampuan dia, tapi tergantung dari pola asuh juga. Ketika Iya, anak melakukan hal demikian, orang tua membiarkan kan juga terjadi, Pak. Oke. Siapapun, nggak usah anak Iya, iya. special need lah, anak umum pun reguler pun juga begitu. Jadi seolah-olah ini dia melakukan ini, orang tua diam, oh ya boleh berarti saya ini melakukan ini Nah, gitu iya. kan. Jadi kita selalu bilang sama orang, sama kebanyakan orang, jangan menjudge dari diagnosanya. Diagnosa. Tapi ada juga faktor tumbuh kembang yang harus kita lihat. Oke. Kalau anak sekian tumbuh kembangnya bagaimana? Nah, ini nanti kita lari ke orang tua nih. Gitu. Saya tertarik nih ya dari satu yang Bapak Ibu ceritakan ini gitu ya. Kalau yang sibling gimana, Pak? Bu, sibling ini dalam artian saudara dalam kondisi normal atau berkebutuhan khusus? Ya. Kalau Sibling itu normal, Iya, saudara Normal, dalam kebutuhan oh. normal. Kalau yang saudara kebutuhan khusus ya kita masukkan ke spesial. Oh gitu. Jadi Ya. ini yang normal. Ya. Tetapi mereka perlu juga selesaikan konflik itu karena di dalam keluarganya pasti ada aku kok harus nuntun kakakku. Di Kok aku usianya harus yang- lebih dewasa Kok aku daripada harus lebih dewasa dari dari dia, kakak. koko seperti Oh itu. gitu. Iya. Jadi mereka terungkap di situ. Saya ya sorry kadang ada yang merasa iri, Iya, merasa iya, iya. begini. Karena perhatian orang tua lebih Pak ke saudaranya Iya, iya. ini Ya, yang jadi lebih itu spesial. perlu dibangun juga Itu di juga. situ. Oke. Kamu Jadi ini kenapa? mungkin lebih bersifat konseling ya. Ya. Di Oh selain persekutuan tapi disiplin lebih itu banyak kita bisa konselingnya masuk. ya. Iya. Tapi Oh, memang oke. di sesi-sesi itu kita khusus kalau orang tua misalnya hamba Tuhan datang, Iya, iya, keluarga bagaimana, terus disiplin kita ajak bermain, Iya. bagaimana care terhadap saudaranya Saudara. yang Hmm. spesial nih. Ada berapa banyak Pak? Misalnya Pak Bu untuk yang sibling gitu.
Kami kalau semua total itu 40-an ya. Ini total dalam artian? Anak kebutuhan untuk khususnya. kebutuhan Itu belum khususnya. saudaranya. Kan ada yang punya saudara 3, ada yang punya saudara 2. Cuman kadang kan setiap persekutuan nggak semua datang. Total 40 Ya total 40 ya mungkin bisa lebih Bisa kan. lebih ya. Cuman kadang cuma datang sekali nggak datang kembali kan begitu, karena kami kan bukan gereja juga. Iya, iya. Jadi kami hanya mengadakan setiap sebulan sekali gitu kan. Oh, 1 bulan sekali. 1 bulan 1 kali. Nah kemudian itu sebelum pandemi ya. Iya. Nah setelah pandemi kan kita masuk daring nih. Oh iya, Jadi, secara online ya, gitu secara ya. online. Jadi malah justru yang dari Jakarta ada yang ikut, Ikut, gitu. yang dari ini ada yang Oke. ikut gitu. Nah kalau untuk sibling ini memang kita lebih tekankan kepada penerimaan, karena orang tuamu nggak lama loh hidup sama kalian, tapi kamu itu yang akan lebih lama hidup dengan saudaramu. Iya. Nah jadi ada 2. Kalau ke orang tua kami lebih menekankan bahwa ibu bapak nggak lama. Apa yang bisa ibu berikan Ya. kepada anak ini selain Ya. daripada pendidikan, Kebutuhan terapi jasmani, dan lain apa, sebagainya, apa. rohani perlu diberikan karena Tuhan bisa merubah. Iya. Ya kan Tuhan itu punya kemampuan untuk merubah Iya. dari yang nggak bisa jadi bisa. Nah ini perlu. Kenapa? Supaya nanti kalau sudah dewasa, ibu bapak nggak ada, dia tidak terlalu merepotkan saudaranya. Karena nanti saudaranya juga akan menikah. Iya, iya. Nah kalau menikah paling Mereka nggak kan hidup malu lah sendiri-sendiri punya, gitu iya, kan. nggak malu lah punya adik, punya Iya. kakak seperti ini, dan dia masih bisa diperintah di ini. Kalau yang sibling juga begitu, ya kamu bukan anak yang biasa, kamu dipilih Tuhan, punya saudara seperti ini karena kamu mampu. Oke. Gitu. Oke. Nah, ada berapa banyak relawan Pak Bu di tempat ini? Ya, kalau- Sorry, sebelum itu saya nanya, ini yayasan kah atau? Yayasan. Ya, Oh ini yayasan. dalam satu naungan yayasan. Ya, jadi Cuman di yayasan. situ kan ada banyak divisi-divisi nih. Ada yang Oh, pelayanan di masyarakat, ada yang di rumah sakit, ada yang di oh jadi Bapak Ibu ini ada satu sub pelayanan Ya, divisi dalam di untuk yayasan itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus berkebutuhan gitu khusus, ya. iya. Oke, oke. Nah, kalau untuk orang tua apa yang ditekankan Bu, Pak, dalam persekutuan ini gitu atau dalam pelayanan ini? terutama penerimaan ya. Yang Penerimaan utama. ya, penerimaan anak ya. Iya, kadang Hmm. kadang orang tua itu berontaknya karena tidak menerima kalau anaknya Spesial. Karena spesial. ya seperti Ya itu. bahkan ada saling menyalahkan nih bapak sama ibu, ini gara-gara kamu, gen kamu.